Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Raffi Simanrisfa dari kelas S1 IF 09B dengan NIM 21102039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya sikap saling menghormati dan saling menghargai. Pada zaman sekarang ini, rasa saling menghormat dan menghargai terhadap sesama semakin berkurang. Di sini ada apa sih yang menyebabkan kurangnya rasa saling menghargai dan menghormati? Mungkin diantaranya yaitu karena kurangnya pendidikan tentang tata krama dan kepribadian, kurangnya rasa empati, dan kurangnya kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Banyak dari mereka hanya mau menuntut hak mereka untuk selalu dihormati dan dihargai dalam segala hal, tetapi tidak melakukan sebaliknya kepada orang lain. Banyak orang yang menganggap dirinya paling berharga, paling penting, dan paling benar di dunia ini karena mungkin mereka merasa memiliki kepintaran atau mempunyai kedudukan yang tinggi ataupun mempunyai harta yang berlimpah. Namun pada dasarnya kita memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, di dalam mendapatkan pelayanan, kebebasan berpendapat, beragama, dan bersosialisasi dengan banyak orang. Karena negara sudah mengatur semua itu dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, berkumpul, ataupun mengembangkan potensi pribadi dan lingkungannya tanpa dibatasi oleh tingkat pendidikan, jabatan, ataupun kekayaan. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai, karena kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Namun dalam melakukan kegiatan sosial ataupun di tempat kerja atau di sekolah atau dimanapun, sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan menimbulkan perselisihan. Hal ini tentu menjadi tidak nyaman. Kita yang seharusnya bersatu untuk memajukan negara atau perusahaan atau sekolah atau sesuatu yang lain, namun karena perbedaan pendapat sehingga menimbulkan perselisihan. Akibatnya semua pun akan menjadi berantakan. Solusinya yang terpenting adalah kesadaran diri sendiri bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Tidak usah kita ambis supaya pendapat kita dapat diterima, karena pada dasarnya semua pendapat menuju ke satu titik yang sama, cuma mungkin beda cara. Di sini ada beberapa poin penting dalam menghormati dan saling menghargai. Yang pertama ada menghargai orang lain bukan menunjukkan kelemahan. Mungkin banyak dari kita yang jika kita mengalah, mungkin kita merasa kalah. Pemikiran seperti itu merupakan pemikiran yang salah. Justru dengan kita menghargai keputusan orang lain, itu tanpa kita sadari telah memberikan contoh supaya mereka menjadi saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi menghargai bukan berarti kalah atau lemah, tetapi menghormati dan menghargai merupakan sesuatu yang menjadikan kita menjadi lebih dewasa. Tidak ada gunanya perselisihan. Yang kedua ada menjadi lebih matang atau dewasa. Dengan bersikap saling menghormati, tentu kita akan menghindari untuk menjaga ucapan kita, karena dari sinilah yang paling sering terjadi perselisihan. Meskipun orang lain memancing emosi kita, sebaiknya kita tahan amarah kita dan menjawab dengan tenang, dengan sabar. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersabar, merekalah yang membuktikan cinta dan pengorbanan yang tulus untuk sesuatu yang besar. Dan Tuhan pun juga menyukai orang-orang yang bersabar. Hal ini memang mungkin sangat sulit untuk dilakukan. Namun berjalannya waktu, kita pasti akan bisa dan akan menjadi semakin matang dalam menghadapi perbedaan pendapat. Dengan tidak mengikut-sertakan emosi dalam berpikir, maka keputusan yang akan diambil akan lebih baik. Yang ketiga, ada orang lain akan menghormati. Sikap menghargai orang lain merupakan nilai manusia yang terbaik di dunia, tak ternilai harganya.
Dimanapun dan kemanapun kita berpergian, jika kita selalu bersikap menghormati dan menghargai orang lain, maka hati orang lain akan terbuka dan akan berbalik menghormati kita. Saling menghormati tentu dibangun dengan rasa pengertian dan kebajikan, tidak dengan cara-cara yang keras dan negatif. Hargai orang lain, misalnya dalam memajukan negara pasti banyak pendapat yang berbeda-beda antara kelompok A dengan kelompok B, kelompok C dengan kelompok D, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Tapi jangan karena perbedaan pendapat tersebut menimbulkan mereka saling bermusuhan dan saling menjatuhkan, itu sangat salah. Pada dasarnya mereka tersebut mempunyai misi atau tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan negara, namun mungkin dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya sama. Dan yang terakhir, komunikasi dan kerjasama akan terbangun. Bersaing secara sehat adalah wajar, namun jangan sampai menimbulkan perselisihan. Meskipun berbeda pendapat, tetapi harus saling pengertian dengan saling menghormati dan menghargai. Maka komunikasi pun akan muncul dan kerjasama pun bisa terbangun. Mungkin cukup sekian materi dari saya tentang pentingnya sikap saling menghormati dan saling menghargai. Cukup sekian, apabila ada salah kata, pengucapan yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, saya akan memaparkan tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika, pengertian, tujuan, dan maknanya yang saya dapatkan dari jurnal yang mungkin nanti saya akan cantumin di deskripsi. Mungkin cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.